Selamat datang di alam pedesaan bersahaja. Selamat sore semua. Selamat sore. Sekarang sebelumnya mungkin kita perkenalan dulu ya. Iya, Aku Arum dan ini Hananto. iya. Jadi aku sekarang lagi ketemu dengan pemilik channel YouTube Alam Pedesaan Bersahaja. Alam Pedesaan Bersahaja. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol gimana sih latar belakang Kak Hananto gitu Iya. membuat channel YouTube Alam Pedesaan Bersahaja yang isinya seputar apa tuh Kak? Tentang kegiatan di pedesaan. Nah, di pedesaan Kalimantan ya. Nanti kita uraikan secara lengkap dan mendetail ya. Mungkin kita pengen tahu nih sebenarnya Hananto tuh dari mana sih asalnya? Asalnya. Sebelumnya terima kasih ya, Di Arum sudah mau mampir datang ke hutan Kalimantan. Selamat datang di hutan Kalimantan. Terima kasih sudah diterima. Iya, ini Kakak Arum nih kita juga perkenalkan ya sedikit backgroundnya. Dia ini gadis yang dari ibu kota Jakarta jauh-jauh datang ke Pulau Kalimantan, tepatnya ini Kalimantan Barat ya. Betul. Di Dusun Kemayau, Desa Tugu, Kecamatan Penhilir, Kabupaten Sintang, Indonesia. Dia datang ke hutan, lihatlah backgroundnya ya. Background alam pedesaan bersahaja. Terima kasih sudah datang ke hutan Kalimantan. Inilah selamat menikmati. Nah, terkait pertanyaannya, kenapa membuat channel YouTube Alam Pedesaan Bersahaja? Pertama-tama kita tergugah karena hidup di alam pedesaan bersahaja ya. Jadi apa yang kita anak desa bisa lakukan ya, salah satunya itu berkontribusi mencintai bumi dengan cara kita anak desa, cara sederhana ya, dengan menanam, merawat, melestarikan pepohonan. Dengan menanam, merawat, melestarikan pepohonan berarti kita go green, mencintai bumi agar oksigen bumi kita sehat baik, karena Pulau Kalimantan dijuluki paru-paru dunia. Betul. Menjaga lapisan ozon bumi agar tetap tebal, sehat, baik adanya. Sehingga kita sesama penghuni alam semesta, tidak hanya manusia ya, hewan, tumbuhan, dan segala isinya dapat hidup berdampingan dengan baik ya. Makanya kita mencintai bumi, salah satunya go green, mencintai tumbuhan, mencintai hewan, agar oksigen bumi kita tetap sehat. Seperti itu kira-kira ya. Gitu Kak. Iya. Tadi Kakak bilang dari Sintang. Sintang Iya. itu di mana sih? Kalimantan Barat tuh bagian mana gitu? Buat teman-teman yang belum tahu kan. Oke, ya kita jelaskan secara detail berarti ya. Tadi kita sudah sampaikan alamatnya ya. Sintang itu salah satu kabupaten di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat itu salah satu provinsi di Pulau Kalimantan, Pulau Borneo ya. Di Pulau Borneo, di Kalimantan Barat itu ada 14 kabupaten, salah satunya Sintang. Nah, ini masuk pelosok Sintang lagi, yaitu Dusun Kemayau, Desa Tugu, Kecamatan Kanhilir. Ini tepatnya kita adalah suku Dayak, Dayak pedalaman, Dayak Lebang Nado namanya. Sementara di seberang sungai sana sudah beda Dayaknya ya, sukunya sudah berbeda, bahasanya sudah berbeda. Jadi kita Dayak itu masih banyak sub-sub sukunya lagi, klaster-klasternya lagi. Tapi kita tetap bisa hidup berdampingan ya, saling mengisi gitu. Nah, sementara itu inilah kekayaan alam kita ya, semua dari alam ya. Iya. Ini pepaya, pisang, dan tenunan semua dari alam. Dan masih banyak lagi ya di sini ya. Masih banyak. Contohnya ada perkebunan sawit, karet di sini. Padi, bertani. Iya, bertani juga ya, berladang kalau di sini. Berladang. Awal mulanya berladang, terus berkaret, selanjutnya sekarang baru mulai pakai sawit. Gitu. Nah, tadi Kakak bilang dari Dayak Lebang Nado. Sukunya. Emang sebenarnya ada berapa banyak sih suku Dayak di Kalimantan Barat aja? Ada berapa? Ya. Kalau di Kalimantan Barat itu suku-sukunya banyak sekali ya. Ribuan Ya, ada, apa ratusan? Tidak sampai ribuan sih, mungkin ada puluhan ya. Puluhan. Sukunya ya. Itu pun sudah berbeda bahasa. Jadi ada yang kita tidak mengerti kalau beda suku, beda tempat ya. Nah, ada juga yang kita mengerti, ada juga yang tidak mengerti. Tapi secara umum tradisinya sama ya, kehidupan kita dulu nenek
moyang kita dari bertani dulu, bertani padi. Awal mula dulu malah berburu ya, nomaden. Kalau kita di Iya, iya. Kalimantan suku Dayak atau pindah tempat. Nah, sampai sekarang kan kalau bertani masih nomaden ya, pindah-pindah tempat. Setelah itu baru berkaret, berkebun karet. Setelah seiring perkembangan zaman, melihat situasi, terus berkebun sawit sekarang yang lagi trennya ya. Oke. Dulu tuh seperti itu. pindah-pindah kenapa? Apa sih yang dicari dari pindah-pindah tuh Pindah-pindah. kenapa? Salah satunya yang dicari itu kesuburan tanahnya. Terus karena Pulau Kalimantan sangat luas, jadi kita di Pulau Kalimantan ini karena tempatnya luas, jadi belum ada yang pemiliknya ya guys. Kita masih bebas. Oh, pokoknya karena kita suku Dayak ini 1 tahun sekali bertaninya ya. Tidak tahun ini di sini, tahun besoknya di sana lagi. Tapi tetap saja kita tetap mencintai bumi kita ya, menjaga ekosistem alam, tumbuhan, hewan, tetap kita rawat. Setelah berladang kita tanami tumbuh-tumbuhan juga ya, untuk menghijaukan bumi. Seperti itu kira-kira. Jadi kan kakak bilang hidup di sungai ya. Iya, salah Mesti satu sungai. kalau suku Dayak itu tidak jauh dari sungai gitu. Betul sekali, Kak. Itu kenapa sih? Apakah sebagai transportasi sungai itu Ya, zaman dulu? betul sekali Kak. Sekarang sudah banyak kemajuan zaman ya. Kalau dulu memang transportasi utama kita suku Dayak pedalaman itu sungai ya. Apa-apa menggunakan sungai, dari menggunakan perahu dan berkebutuhan hidupnya, kemudian kebutuhan hidup mencari ikan, lauk, mandi. Makanya kita membuat pemukiman rata-rata di samping sungai ya. Dia di samping sungai. Nah, di sini kita kebetulan suku Dayak Lebang Nado ini di Sungai Inggar tepatnya. Itu kekayaan alam ikannya masih banyak ya. Ikan berbagai jenis Ikan apa aja tuh yang banyak? Berbagai jenis ikan ya. Ikan-ikan yang terenak itu salah satunya ikan baung kalau disebut Baung, di sini ya. baung. Itu ikan tanpa sisik ya. Ada ikan gurame, kalau di sini nyebutnya ikan kaloi guys. Itu enak sekali nomor satu ya. Labi-labi, penyu dan berbagai macam jenis ikan ya, tak tersebutkan nama-namanya karena saking banyaknya. Itulah salah satu kekayaan alam kita di Pulau Kalimantan ya. Ingin makan ikan ke sungai, ingin makan daging, cari apa, buruan ke hutan, cari sayur mayur di hutan disediakan. Jadi alam semesta itu sangat kaya ya di Pulau Borneo, Kalimantan ini guys. Jadi kalau mau makan kita nanam dulu ya. Nanam dulu, tidak nanam pun disediakan di hutan. Itulah kekayaan alamnya. Jadi nanti kita akan ajak di Arum ini berpetualang di hutan Kalimantan ya guys. Biar dia merasakan adventure mencari segala jenis makanan di hutan-hutan Kalimantan ya. Jadi tidak perlu ke pasar. Dia menikmati kenikmatan cara hidup suku Dayak pedalaman Kalimantan ya guys. Iya, jadi kalau kalian ke sini tuh jarang pasar ya, ada pasar orang jual sayur itu nggak ada. Itu adanya di kota ya, di kota Sintang sana. Terus anak gadis kita, anak ibu kota kita sedang mau kemana guys? Kita kebun. Ini kebun sahang namanya. Kebun sahang tuh, lihat ada durian, itu rambutan kalau udah banyak tuh tidak termakan biasa nih pete ini yang berbuah julur itu. Oke guys, kita ajak dia sampai ke banyak nyamuk ya. Nah, diambil guys. Ini bisa dimakan. Cara potongnya gini. Ujung aja. Kayak gini yang paling bagus, lebih mudah, lebih bagus. Nah, kamu ambil guys. Tuh, dipakis jenis kubuk. Dengan gitu. Ya, ini ya, itu jenis kubuk lagi. Kamu mulai dari hidupkan. Oke guys, di jalan tanah dia membawa motor. Ini gadis dari ibu kota kita membawa motor di jalan tanah kuning guys. Bisa dilihat tuh. Seperti itu. Oke, pelan-pelan saja. Iya, tanah kuning, pelan-pelan terus. Dia licin. Kondisi jalan di Kalimantan. Batu aku itu. Jadi batu untuk perbaikan jalan-jalan rusak kayak gini. Ya.
Enggak ada. Kan mampu. Tarik sini. Tuh. Anak gadis kita mampu guys, ternyata cabut ubi tuh. Berhasil dia. Tuh. Berapa kilo ini? Nah, kira-kira ada mau dicuci katanya. Tuh. Biarkan dia berpetualang menyuci. Dan ini bibit durian paling enak sedunia nih guys. Durian tembaga ini ya tuh. Dan ini bibit mentawak pun kita tanam ya. Kita bentuk mencintai bumi. Ini daunnya beda ya. Daun buah mentawak yang enak sekali buahnya, buah khas Kalimantan ya guys tuh. Kita tanam juga. Nah, ini juga sudah siap untuk kita pindahkan ke TKP untuk menghijaukan bumi kita guys. Dan ini mangga unggul, mangga dari lokal ya. Sudah siap untuk ditanam nih guys. Teruslah berbuat baik dengan menanam, merawat, melestarikan pepohonan. Pohon kayu ara pun sudah kita siapkan ya. Di dalam pot, sebentar lagi kita pindahkan. Menjaga ekosistem alam, salah satunya menanam pepohonan, dan salah satunya lagi pohon ara ini, karena ketika dia berbuah dimakan burung dan hewan lain seperti tupai dan anak-anaknya tupai. Ini bumbu masak ya, daun sini seperti daun salam. Itulah kita anak pedesaan saja. Oke guys. Dan lihatlah 11 tahun kemudian pohon beringin yang tadi usia 1 tahun ya guys. Ini penampakan usianya sudah 11 tahun, berproses bertumbuh, sekarang sudah berbuah, dan buahnya baik sekali untuk menciptakan ekosistem alam dengan pohon beringinnya tumbuh, berbuah, dimakan hewan-hewan yaitu burung, tupai, dan segala makhluk hidup lainnya, kelelawar. Nah, setelah dimakan akan dibawa burung terbang tempat lain, dia memindahkan tumbuhan itu ke tempat yang lain. Itulah menciptakan ekosistem alam, hewan, tumbuhan, dan manusia hidup berdampingan. Teruslah berbuat baik.